Halo guys, kali ini saya mau melanjutkan part 2 dari cerita Dijebak Pinjol Setan. Langsung aja yuk, kita lanjutin ceritanya. Edi bangkit berdiri, ia mantap membuka mata. Dilihatnya puluhan pocong yang terbaring itu. Sial, terlalu rapat, batinnya. Pocong-pocong itu terbaring saling berhimpitan. Hanya ada sedikit celah di antara mereka. Lalu, Edi berteriak marah sambil berlari ke arah puluhan pocong itu. Diinjaknya pocong-pocong itu. Baru setengah jalan, tiba-tiba sesuatu menghantamnya dari belakang, masuk ke dalam punggungnya. Edi merasa jantungnya tiba-tiba berhenti. Nafasnya pun ikut berhenti. Lalu, sesosok kuntilanak berwajah gosong menembus perut Edi. Kuntilanak itu baru keluar setengah badan. Tiba-tiba lehernya memanjang. Wajahnya kini tepat berada di depan wajah Edi. Kuntilanak itu lalu tertawa cekikikan. Suaranya serasa menggema masuk ke otak Edi. Di tengah ketidakberdayaan Edi, tiba-tiba dengan tenaga hulukwati, kuntilanak itu menjambak rambutnya sendiri, menariknya sekuat tenaga dari sisi kiri dan kanan. Secara menakutkan, kepala kuntilanak itu terbelah, mengeluarkan gerombolan belatung dan lipan. Edi syok bukan main, lalu ia pun pingsan. Dalam keadaan mata tertutup, samar-samar Edi mendengar suara cekikikan. Tiba-tiba, ia teringat anak dan istrinya. Edi pun sadar jika dia tertidur. Edi langsung panik. Ia cepat-cepat bangun. Jaraknya sekitar 10 meter lagi dari gerbang selanjutnya. Namun, di hadapannya, para pocong tegak berdiri mematung. Para kuntilanak resek terbang tertawa sambil meledek Edi. Sialan kuntilanak itu, batin Edi marah. Edi kini dalam mode ambisius. Ia marah besar karena sempat pingsan. Lalu diterjangnya gerombolan pocong itu. Di luar dugaan, pocong-pocong itu seperti angin dingin. Edi menembus mereka. Dalam sekejap, Edi tiba di gerbang itu. Dengan nafas tersengal, ia sempat menoleh. Para pocong dan kuntilanak itu hilang. Goa itu kosong. Edi pun segera berlari menyusuri goa selanjutnya. Sayup-sayup, Edi mendengar suara-suara orang menangis. Betapa kagetnya Edi ketika tiba di persimpangan goa. Edi melihat di kiri dan kanannya terdapat penjara dengan jeruji besi yang besar dan tampak kuno. Isinya bervariasi, ada yang isinya pria, wanita, lansia, anak-anak, atau gabungan. Para tawanan itu memanggil-manggil Edi, meminta tolong dibebaskan. Tubuh mereka kurus, suara mereka sangat lemah. "Bebaskan kami mohon," kata seorang pemuda dengan suara yang begitu lemah. "Tolong Pak, buka pintu ini," tangis seorang ibu yang dipeluk putri kecilnya. "Tolong Pak, cepat, sebelum iblis itu datang," teriak seorang pemuda sambil membenturkan kepalanya ke besi jeruji. "Iblis?" teriak Edi karena kaget. "Iya Pak, tolong kami tidak mau dimakan iblis itu," jerit seorang lelaki parubaya. Edi ketakutan. Ia juga frustasi dan tak tega melihat orang-orang itu memelas minta tolong. Tapi ia harus bergerak cepat jika benar ada iblis di sana. Ia khawatir tidak punya cukup waktu. Dan lagi, tadi dia sempat pingsan. Maafkan saya," teriak Edi lalu lari menjauh. Tanpa disangka, Edi mendengar suara yang familiar. "Mas Edi, tunggu mas, tolong," jerit seorang wanita. Edi menghentikan larinya. Enggak mungkin,"
batin Edi. Kemudian terdengar suara gadis kecil menangis. Edi berbalik. Di salah satu sel, Edi melihat istri dan anaknya memegangi besi penjara sambil menangis. "Mas, tolong lepasin kami, Mas," isak Wina, istri Edi. Secara otomatis, kaki Edi berlari menghampiri istri dan anaknya. Mereka tampak begitu nyata. Wina meraih tangan Edi sambil memohon dilepaskan. "Kalian kenapa bisa di sini?" tanya Edi. "Aku nggak tahu, Mas. Pas bangun tidur, tiba-tiba kami ada di sini," kata istri Edi sambil terisak. Seingat Edi, tadi pagi sebelum dia pergi, istrinya mengantarkannya ke pintu. "Papa, bebasin Sally dan Mama, Pa. Sally takut. Sally lapar, Pa," kata anak Edi. "Kami ada di sini sejak pagi, Mas. Sally belum makan apapun," isak istri Edi. Edi pun mencoba membuka jeruji itu, tapi dikunci. Besinya kokoh dan tebal. Edi bingung, ia ragu, logikanya berontak. Edi bingung, ia ragu, logikanya berontak. Tapi istri dan anaknya benar-benar nyata di hadapannya. Ia teringat perkataan Herman, ujian kedua adalah hal yang paling kamu cintai. "Ayo Mas, cepat buka besinya," jerit istri Edi. Edi panik. Ia pun berusaha merusak gagang kunci teralis besi itu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang Edi. "Kamu tidak akan bisa membuka jeruji besi itu. Istri dan anakmu adalah pengganti dari emas yang akan kamu ambil. Kecuali kamu mengurungkan niatmu," ucap kakek misterius yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Edi terkejut. Seingatnya, Herman bilang tidak ada tumbal-tumbalan. Edi benar-benar bimbang. Otaknya serasa buntu. "Waktumu tinggal sedikit," ledek si kakek misterius. Edi masih berdiri terdiam. Wajahnya kebingungan. "Hei anak muda, begini saja. Kuberi kau 3 pilihan. Jalan pintas untuk keluar dari tempat ini. Atau kunci jeruji besi ini. Tapi ingat, kau tidak boleh membawa sedikit pun emas dari tempat ini," senyum si kakek. "Apa? Jauh-jauh aku ke sini menghadang gerombolan setan dan aku gagal mendapatkan emas," batin Edi dongkol. "Atau kau langsung saja ke gua selanjutnya untuk mengambil emas. Tapi istri dan anakmu jadi tumbalnya," senyum si kakek. Tiba-tiba Edi merasa ada yang aneh. Suasana tiba-tiba hening. Hanya istri dan anaknya yang menangis. Edi memperhatikan sekitar. Para tahanan itu bertingkah aneh. Mereka terlihat ketakutan. Mereka meringkuk di sudut ruangan. Edi tertegun. Ia ingin menanyakan tentang iblis yang dikatakan para tahanan. Tapi kenapa para tahanan ini ketakutan? Tiba-tiba terlintas di pikiran Edi. Apa jangan-jangan iblis itu bos kakek ini? Batinnya sambil menelan ludah. "Hei, jangan kebanyakan mikir. Waktumu tinggal sedikit," kata kakek itu. "Astaga, emas atau jalan keluar atau kunci," batin Edi panik. "Woi!" teriak si kakek. "Tunggu Mbah, saya ingin bicara dengan istri saya sebentar," sahut Edi. "Win, apa isi DM yang dikirim mantan kamu?" tanya Edi. "Kamu ngomong apa Mas? Itu kan udah lama, aku nggak ingat lagi," jawab istri Edi sambil terisak. Edi tertegun. Ia ingat betul bulan lalu Wina memberitahu Edi jika dia dikirimi DM Instagram oleh Agus, mantan Wina. Meskipun tahu password IG Wina, Edi tidak pernah membuka isi DM itu. Wina pun hampir memberitahu isinya pada Edi, tapi Edi meminta untuk tidak membahasnya. Sedikit ngeri, Edi pun menyadari jika yang di hadapannya itu bukan istrinya.
Sekarang Edi bimbang, apa lanjut mengambil emas itu atau memilih jalan pintas. Rupanya kamu masih mau mengambil emas itu, kata si kakek tiba-tiba, seperti bisa membaca isi hati Edi. Lalu si kakek pergi menjauh. Tunggu mbah, saya pilih jalan pintas keluar, kata Edi dengan nada bimbang. Tiba-tiba istri Edi melolong. Sally menjerit putus asa. Tega kamu mas, tega, teriak Wina. Mendengar itu Edi galau lagi. Tidak, tadi sudah jelas. Dia tidak tahu isi DM itu. Dia bukan Wina. Batin Edi meyakinkan dirinya. Edi melangkah mengikuti si kakek. Wina dan Sally menangis meraung-raung. Tapi para tahanan yang lain diam membisu. Jalan pintasnya ada di sebuah bukit yang terdapat cermin besar dengan bingkai emas. Kalau kau mengambil emasnya, kau tidak akan menemukan jalan pintasnya, ucap si kakek parau. Lalu sekejap mata tiba-tiba hilang dari pandangan Edi. Edi merinding. Ia pun segera berlari menyusuri lorong selanjutnya. Lalu di ujung lorong yang buntu, Edi menemukan sebuah pintu raksasa yang sedikit terbuka. Pasti ini tempatnya. Ia pun menyelinap ke balik pintu itu. Lalu betapa kagetnya Edi melihat apa yang ada di balik pintu itu. Sepanjang mata memandang, tempat itu laksana perbukitan yang diselimuti koin dan perhiasan emas. Goa itu terang dan agak menyilaukan. Mungkin karena pantulan cahaya di emas-emas itu. Tapi aneh, Edi tidak melihat sumber cahaya di goa super besar itu. Edi tertawa-tawa bahagia. Ia pun menceburkan dirinya ke koin-koin emas di depannya. Tidak mengambil emas ini, yang benar aja. Hahaha, aku kaya, teriak Edi kegirangan seperti anak kecil. Kemudian dia segera memasukkan perhiasan dan emas batangan ke dalam ransel. Lalu sambil tertawa-tawa, dikalungkannya beberapa perhiasan ke lehernya. Akan ku terjang gerombolan pocong dan kuntilanak itu, baby, ucap Edi sambil mengecup sebuah emas batangan. Tanpa sengaja, mata Edi melihat sebuah bukit emas yang landai dengan cermin besar di atasnya. Apa itu tempat jalan pintasnya? Kakek itu bohong ternyata, batin Edi. Lalu sambil tersenyum lebar, Edi berjalan susah payah ke arah bukit itu. Ranselnya kini berat berkilo-kilo. Edi berkali-kali terhuyung dan hampir jatuh. Saat memanjat bukit landai, tempat cermin besar itu berada. Akhirnya, Edi tiba di puncak bukit dalam keadaan bengek dan hampir kehabisan napas. Dihirupnya nafas dalam-dalam sambil melihat ke arah cermin. Lalu, Edi merasa ada yang aneh dengan cermin itu. Beberapa detik kemudian dia baru sadar. Pantulan dirinya tidak ada di cermin. Apa maksudnya ini? Pikir Edi sambil menelan ludah. Tiba-tiba terlintas di pikirannya, emas. Dengan panik, Edi segera menjatuhkan ranselnya. Lalu dilihatnya lagi cermin itu. Pantulan dirinya masih tidak ada. Edi menelan ludah. Pikiran buruk menghampirinya. Apa aku sudah mati? Tidak, mungkin ini cermin khusus, pikirnya. Edi pun memutari cermin itu. Tampak bagian belakangnya dilapisi kayu tebal yang tampak mahal. Berarti beneran cermin. Kemudian Edi melihat sebuah lubang di bagian bawah cermin. Apa ini jalan pintas yang dimaksud si kakek? Saat itu Edi bimbang apakah akan membawa emas-emas itu atau menuruti perkataan si kakek.
Digenggamnya sebuah kalung emas di dekat kakinya. Lalu, sekejap mata, lubang itu menghilang. "Ih!" pekik Edi sambil melempar kalung emas tadi. Kemudian, sekejap mata, lubang itu muncul lagi. Tanpa pikir panjang, Edi langsung masuk ke lubang itu. Saat itu, yang ada di pikiran Edi hanya keluar dari sana secepatnya. Edi merangkak susah payah. Lalu, lubang itu ternyata sempit dan menanjak. Ditambah lagi, dinding lubang yang semula hanya tanah keras berpasir, kini dalam keadaan semakin menanjak. Dinding lubang itu dipenuhi batu-batu yang cukup tajam. Beberapa kali, Edi menahan sakit karena lututnya tergesek batu tajam. Keadaan lubang semakin gelap. Cahaya dari goa emas tadi semakin memudar. Edi berhenti. Ia bimbang karena beberapa meter di depannya keadaan gelap total. Edi merasa jantungnya berpacu lebih cepat. Apa lubang ini benar-benar jalan keluar? Pikirnya bimbang. Lalu, Edi teringat jika ia harus keluar dari sana sebelum tengah malam. Panik bercampur galau, Edi pun memilih lanjut. Lalu, selama beberapa menit, Edi merangkak dalam keadaan gelap gulita dan semakin menanjak. Namun, kemudian, akhirnya Edi melihat sedikit cahaya agak jauh di depannya. Tapi ia berhenti sejenak. Nafasnya tersengal. Edi kelelahan karena terus-terusan menahan ujung-ujung jari kakinya di dinding berbatu. Sudut kemiringan lubang itu rasanya sudah hampir 30 derajat. Kalau lebih miring lagi, Edi takut. Tak kuat lagi menahan beban tubuhnya. Lalu terperosok jatuh ke tempat yang gelap tadi. Ditariknya nafas dalam-dalam. Harus cepat, batin Edi, lalu lanjut merangkak. Ketika dia sampai di area sumber cahaya remang tadi, ternyata itu adalah dasar sumur. Sebuah sumur yang tampaknya sudah tua, selebar 1,5 meter. Tidak begitu tinggi. Edi meraba dinding sumur, kering. Kurasa bisa dipanjat, batinnya. Untungnya, Edi bertubuh jangkung. Dengan sisa-sisa tenaga, Edi merentangkan kedua kaki di dinding sumur. Sedikit demi sedikit, ia bergerak ke atas. Dengan kedua tangan menahan dan menarik tubuhnya. Sesampainya di atas, ternyata Edi ada di tanah lapang yang dipenuhi rerumputan. Baru saja dia ingin duduk, tiba-tiba Edi merasa tanah di bawahnya bergetar. Gempa? Pikir Edi. Edi berpegangan di dinding sumur. Lalu, tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari dalam sumur. Apa itu? Pekik Edi. Tenggorokannya tercekat. Edi yakin itu bukan auman binatang. Dengan terhuyung, Edi menjauhi sumur. Saat itu, ia juga merasa seperti mendengar sayup-sayup suara orang-orang berteriak. Ia teringat perkataan para tahanan di goa tadi. Iblis. Lalu, rasa takut membuat Edi berlari menjauh. Terus menjauh, meskipun otot-otot kakinya mengejang. Ia sangat lelah. Beberapa menit kemudian, Edi merasa tak sanggup berlari lagi. Ia pun tumbang. Singkat cerita, esok paginya Edi terbangun di sebuah dipan kayu. Rupanya ada seorang petugas hutan yang menemukannya. Setelah makan dan tubuhnya pulih, Edi pun berniat kembali ke rumahnya. Selama di perjalanan, Edi sangat bersyukur bisa keluar dengan selamat dari goa emas terkutuk itu. Oh iya, Herman. Edi baru teringat temannya itu. Seketika, kekesalannya muncul. Sialan Herman, gara-gara dia aku begini. Bisa-bisanya aku percaya sama dia. Sekarang aku harus gimana?
Kepala Edi mendadak pusing. Sudah bertaruh nyawa ke gua sialan itu, tapi ia tidak dapat emas sama sekali. Dan lagi, ia meninggalkan Herman di bukit itu. Meskipun dongkol, tapi ia teringat hutang pinjolnya. Apa aku minta maaf saja pada Herman, pikir Edi. Sepanjang perjalanan, Edi gelisah memikirkan istri dan anaknya. Untungnya, saat tiba di rumah, istri dan anaknya menyambutnya. Sepertinya mimpi buruk ini sudah berakhir. Batin Edi lega. Sekarang tinggal urusannya dengan Herman. Edi pun menghubungi Herman keesokannya, tapi tidak tersambung. Nomor yang Anda hubungi berada di luar jangkauan. Berkali-kali dicoba selalu seperti itu. Edi juga mencoba mengirim pesan beberapa kali, tapi selalu gagal. Akhirnya, setelah berembuk dengan istrinya, Edi memutuskan untuk pindah ke desa lain. Jikalau Herman menemukan mereka, Edi sudah pasrah. Tapi yang dicemaskan Edi tidak terjadi. Sudah 4 bulan berlalu, tidak satu kali pun Herman atau anak buahnya mendatangi Edi. Sebenarnya Edi masih khawatir jika Herman sewaktu-waktu menemukannya. Apa ku datangi saja rumahnya, pikir Edi. Berani betul, sudah gila aku. Edi mondar-mandir bingung harus bagaimana. Tapi, apa seumur hidup aku harus khawatir begini? Batin Edi. Edi akhirnya mencari info tentang Herman di internet. Diketikannya kata, Herman owner pinjol bahagia selalu. Lalu, hasil penelusurannya membuat Edi kaget. Tertera beberapa artikel tentang hilangnya owner pinjol bahagia selalu, Herman Suparman. Disebutkan jika Herman telah menghilang sejak 4 bulan yang lalu. Polisi berspekulasi jika Herman menjadi korban kejahatan acak karena tidak ada indikasi Herman membawa kabur uang perusahaan ataupun adanya ancaman pemerasan dari suatu pihak. Disebutkan juga jika 3 orang debt collector pinjol bahagia selalu juga turut menghilang di waktu yang berdekatan dengan menghilangnya Herman. Edi mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Lalu Edi melotot. Sebuah artikel mengagetkannya. Disebutkan jika beberapa minggu yang lalu pinjol bahagia selalu dinyatakan pailit. Dengan tergesa-gesa, Edi berlari ke dapur. Ditepuknya bahu istrinya. Mah, kita bebas. Cerita selesai. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.